Tuhan selain kami terus menyembah-Mu. Terima kasih Bapa buat kesempatan yang indah, di mana pada kesempatan sore hari ini kembali Engkau mengizinkan kami, Engkau memimpin jemaat-Mu untuk kami boleh bersama-sama beribadah kepadamu. Terima kasih buat kesempatan kami boleh memuji-muji Engkau, kami boleh menyembah nama-Mu yang kudus. Dan saatnya Bapa, sebentar lagi kami akan Engkau segarkan dengan kebenaran firman-Mu. Mari Allah Roh Kudus, urapi hamba-Mu dalam keterbatasan kami, sembunyikan hamba-Mu dalam kuasa Sang Tuhan Yesus. Biarlah Engkau terus pimpin, Engkau kuasai akal budi pikiran hamba-Mu, sehingga pada kesempatan ini hamba-Mu layak untuk menyampaikan isi hati Tuhan, untuk memberkati seluruh jemaat Tuhan GPLSA di tempat ini Bapa. Kami berdoa di dalam nama Yesus, memberkati seluruh jemaat Tuhan. Biar Engkau tambahkan, Engkau taruh konsentrasi, sehingga ketika pemberitaan firman-Mu, mereka sungguh-sungguh terfokus kepada firman-Mu Bapa. Kami sadar ada kuasa-kuasa yang tidak suka ketika firman-Mu diberitakan, yang akan mencuri kebenaran-Mu Bapa. Oh, kami bersatu hati, kami tolak patahkan itu, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami serahkan acara pemberitaan firman-Mu dari awal, pertengahan, bahkan sampai akhir. Kiranya boleh jadi di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, seluruh jemaat Tuhan yang siap diberkati oleh firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Terima kasih untuk imam-imam musik yang telah mengantarkan kita untuk memasuki, untuk menghampiri hadirat Tuhan yang luar biasa, sehingga hadirat Tuhan pada sore hari ini mampu dihadirkan, ya. Ibu bapak, saudara-saudariku sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, sesuai dengan tuntunan dari GPI Pusat El Shaddai, ya, bahwa tema untuk firman Tuhan, tema besar kita adalah mengasihi musuh kita. Ya, ini pengajaran Yesus tentang mengasihi musuh kita. Dan pada kesempatan ini kita masuk kepada subtema yang berikutnya, yaitu berbicara tentang menjadi sempurna sama seperti Bapa di surga. Ibu bapak, saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, untuk menjadi sempurna itu perlu proses. Jangankan kita, Tuhan Yesus pun senantiasa ketika Tuhan Yesus ada di dunia juga berproses, juga diproses. Yang terpenting di sini adalah kita membuka hati untuk Roh Kudus ubahkan, untuk Roh Kudus bentuk menjadi pribadi-pribadi yang sempurna, ya, sesuai dengan ayat firman Tuhan Matius 5 ayat 48. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, pada kesempatan ini nanti kita akan bersama-sama mencari tahu, menyelidiki pengertian sempurna dari segi etimologinya, dari bahasa Yunani. Ya, lalu yang berikutnya kita akan bersama-sama mengetahui tujuan Allah menciptakan manusia. Yang berikutnya, Bapak Ibu Saudara, setelah kita tahu tujuan Allah di dalam menciptakan manusia, ya, nanti kita juga akan bersama-sama mengenal karakter Allah, sifat Allah, ya, sehingga kita di sini senantiasa bisa meneladani, kita bisa meniru sesuai dengan ayat kebenaran firman Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu, kita akan mendasarkan pengajaran kita pada kebenaran firman Tuhan. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Firman Tuhan terambil
diambil dari Matius 5 ayat yang ke-48 dengan perikop Yesus dan hukum Taurat. Kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Amin. Silakan duduk. Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, ini adalah permintaan Yesus, ya, bahwa kita dituntut untuk menjadi sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Sungguh suatu pengajaran, suatu permintaan yang tidak mudah, tetapi ketika kita di dalam terang Roh Kudus, di dalam pimpinan Roh Kudus, kita membuka hati kita untuk kita dibentuk, pasti semuanya akan berproses menuju ke sana. Ya Bapak, saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, apa sebenarnya sempurna itu? Ya, kita lihat next. Ya, sempurna dari segi bahasa, asal usul bahasa, dari segi bahasa etimologisnya itu berasal dari bahasa Yunani, ya, dari kata telios, ya. Nah, kata itu pada zaman Yesus berbicara tentang keberfungsian. Fungsi segala sesuatu ada, itu untuk apa? Sesuatu disebut sempurna kalau sesuatu itu sepenuhnya berfungsi sesuai dengan tujuan yang dikandung di dalam rencana, pola, dan pembuatannya. Jadi segala sesuatu disebut sempurna atau telios kalau sesuatu tersebut sepenuhnya berfungsi dengan tujuan asli. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah kita mesti mengetahui untuk apa manusia diciptakan, dan situ nanti akan berangkat, ya. Kita semuanya bukan ada secara kebetulan, tapi Tuhan menciptakan manusia. Tentu ada tujuan yang ingin dicapai. Kenapa Tuhan menciptakan manusia? Bapak, saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, next, ya. Tujuan manusia diciptakan, ya, itu nanti akan kita lihat di dalam Yesaya 43 ayat yang ke-7. Demikian pula dalam Efesus 1 ayat 11 sampai 12, 1 Korintus 10 ayat 31. Tapi nanti kita akan bahas masalah itu. Sekali lagi, manusia disebut sempurna kalau ia mengetahui dan berfungsi sesuai dengan tujuan penciptaan dan penempatannya di dunia ini. Kita harus tahu itu dulu, ya. Tadi pagi sudah kita bahas apa tujuan Allah menciptakan manusia. Siapa masih ingat? Tadi pagi. Iya, untuk memuliakan nama Tuhan, memuliakan Allah. Ini tujuan manusia diciptakan. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara, ya. Manusia sempurna adalah manusia yang sepenuhnya memenuhi tujuan penciptaannya. Baik, kita mau lihat di dalam Yesaya 43 ayatnya yang ke-7 dan seterusnya. Moji silakan di lampiran, ya. Lampiran ada di sana, kita mau belajar bersama. Bawah, paling bawah. Lampiran. Iya, nah ini Ibu Bapak. Jadi di dalam Yesaya 43 ayat yang ke-7 di sana dikatakan, semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Jadi sekali lagi, tujuan utama Allah menciptakan manusia adalah untuk kemuliaannya, untuk kemuliaan Tuhan. Itu di dalam Yesaya 43 ayat yang ke-7. Demikian pula di dalam Efesus 1 ayat 11 sampai 12 firman Tuhan berkata demikian, aku katakan dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami
yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan kehendak, sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Sekali lagi, untuk kemuliaan Tuhan. Yang terakhir, next ya. Next. Iya. Bukan. Masih lampiran. Oke. Masih di lampiran, masih ada satu ayat yang perlu kita lihat. Iya. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 31, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan segala sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Tujuan manusia jelas untuk kemuliaan Allah. Apapun yang kita lakukan semata-mata untuk kemuliaan Allah, bukan untuk kemuliaan diri sendiri. Kita bekerja untuk kemuliaan Allah, ya. Kita melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan nama Allah, ya. Karena kita bekerja hanya untuk diri sendiri, sia-sia, ya. Pak Joshua sebagai hakim bekerja di dalam pengadilan sana, memutuskan segala sesuatu untuk kemuliaan Allah. Maka hakim itu wakil Tuhan. Nah, ini katakan seperti itu. Demikian pula yang lain yang bekerja sebagai tenaga kesehatan juga untuk kemuliaan nama Allah. Jika itu disadari, maka kita bekerja akan dengan bertanggung jawab, akan dengan hati-hati, ya. Kalau itu sudah direnungkan, sudah menjadi rema, maka kita tidak akan melakukan penyimpangan-penyimpangan. Orang melakukan penyimpangan karena mengeraskan hati, yang pertama. Yang kedua, karena memang tidak tahu. Sudah tahu, tapi pura-pura tidak tahu. Nah, contoh, orang rajin ke gereja, setiap hari rajin ke gereja, rajin pelayanan, tetapi mengambil apa yang bukan haknya, belum menyadari tujuan mereka diciptakan. Nah, ini jadi luar biasa. Kita yang malam hari ini, yang sore hari ini sudah mendengar firman ini, kita semuanya harus sadar akan tugas dan tanggung jawab itu, akan posisi kita sebagai makhluk ciptaan yang bertujuan tadi semata-mata hanya untuk kemuliaan Tuhan. Next, kembali ke materi. Nah, sore hari ini kita tidak akan membahas masalah itu. Itu hanya pengantar saja, ya. Tapi kita harus paham, ya. Karena sesuai dengan subtema yang minggu ini, yaitu mengasihi, menjadi sempurna seperti Bapa, ya, yang adalah sempurna. Nah, itu nanti di dalam konteks ini Yesus berkata, kasihlah, perintah musuhmu, dan hendaklah kamu menjadi sempurna seperti Bapamu di surga. Dapat diartikan bahwa Yesus ingin saya, Bapak, Ibu, Saudara, nah ini semuanya, ya, untuk merefleksikan sifat baik dan kasih dari Allah Bapa. Allah adalah kasih, Allah itu sumber kebaikan. Maka Allah tidak pernah membeda-bedakan. Allah menciptakan matahari, Allah menciptakan hujan untuk orang baik dan orang fasik, untuk orang benar dan orang tidak benar. Semuanya diberikan dengan cuma-cuma. Next, ya. Sifat khusus Allah adalah kebajikan, ya. Kehendak baik yang tidak kenal batas dan kehendak yang terus-menerus mengusahakan yang terbaik bagi setiap orang. Ingat, rancangan Tuhan itu tidak ada yang jelek untuk siapapun kita. Pasti yang Tuhan berikan adalah yang terbaik. Maka kita tidak boleh mengeluh di dalam proses. Kan sudah tahu, kalau belum tahu boleh mengeluh. Karena saya juga dulu tukang mengeluh, ya. Ya, saya pernah mengeluh. Kok begini? Kita minta Tuhan tak kasih sabar sama Tuhan.
Itu waktu kita belum sungguh-sungguh belajar kebenaran firman Tuhan. Nah ini, jadi luar biasa. Jadi, mengusahakan yang terbaik bagi setiap orang. Tetapi ingat, pilihan ada di tangan kita. Hidup atau binasa ada di tangan kita. Percaya kepada Yesus Kristus, maka kita akan beroleh hidup yang kekal. Tapi yang menyandang Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, binasa. Pilihan dari tangan kita, ya. Ini bukan bagus ini. Alkitab yang mengatakan seperti itu. Nanti Bapak boleh cek ya. Lalu sifat khusus yang dari Allah, ya, yang berikutnya, yang lainnya adalah kasih. Mengasihi orang suci maupun orang yang berdosa. Ya, Allah itu kudus, tapi Allah juga mengasihi orang yang berdosa. Baik, untuk meyakinkan ini, mari kita lihat lampiran. Nah, masih ada di lampiran, ya, 2 Petrus dan Matius. Bentar, ya, 2 Petrus. Di sana dikatakan seperti ini firman Tuhan. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ingat Bapak Ibu, ketika manusia pertama jatuh ke dalam dosa, Allah mengambil inisiatif untuk menyelamatkan dengan mengutus anak yang tunggal, Yesus Kristus, menebus dosa kita, memulihkan hubungan yang terputus antara Tuhan dan manusia. Ketika Yesus disalibkan, hubungan kita kembali dipulihkan, maka kita bisa menghampiri Tuhan setiap saat. Ya, ingat lagunya. Apa lagunya itu? Pemulihan ini. Dan ingat, ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Karena kuasa pengorbanan Yesus, maka hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan. Ingat, di dalam perjanjian lama tidak bisa setiap umat lalu menghampiri Tuhan melalui siapa? Imam besar, imam agung, setahun sekali melalui pengorbanan binatang, darah. Itu simbol saja ya, tapi sebenarnya maksudnya adalah pengorbanan darah Yesus di kayu salib. Next, masih apa ini? Lampiran ya. Oke. Matius 5 ayat 45 dengan tegas sana dikatakan, karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Tidak pilih kasih, karena Allah itu adalah kasih, maka diberikannya matahari untuk semua, baik orang itu orang jahat maupun orang baik. Tutup matahari orang jahat nggak dapat, enggak. Semuanya diberikan cuma-cuma, ya. Demikian pula hujan. Wah, ini daerah kumpulan orang berdosa nggak usah dikasih hujan, begitu kan? Tidak. Ya, tapi Tuhan berikan. Pak, tapi di tanah, di tempat-tempat tertentu itu kan jarang turun hujan. Itu masalahnya bukan itu, ya. Banyak faktor karena kelalaian manusia. Ketika hutan dibabat habis, yang terjadi apa? Kita kurang jadi curah hujan. Belum lagi pengaruh angin. Sekarang kan jadi kacau karena pemanasan global menjadi kacau semuanya. Kalau dulu itu bisa tepat, ya. Itu yang saya katakan, ya. Menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Allah tidak membeda-bedakan. Allah mengasihi kita semuanya, siapapun kita. Mau kita jahat, mau kita baik, Allah tetap mengasihi kita, ya. Tapi yang terpenting di sini adalah bagaimana kita menanggapi kasih Allah itu. Oke, kembali ke materi. Oke, next. Adapun yang dilakukan manusia terhadap Allah tetap mengusahakan yang terbaik bagi mereka. Allah tetap mengusahakan yang terbaik. Buktinya apa tadi? Ketika manusia pertama jatuh ke dalam dosa,
Allah mengambil inisiatif ya untuk menyelamatkan. Nah, untuk itulah Allah di dalam Yesus Kristus telah datang ke dunia, menderita sengsara, menanggung hinaan yang begitu berat, dan mencurahkan darahnya di kayu salib hanya untuk kebaikan manusia dan seluruh isinya. Ini luar biasa. Apa tadi? Sifat khusus Allah. Ya, benar-benar luar biasa. Kita bangga memiliki Allah yang memiliki kasih luar biasa, ya, yang kasihnya tidak terbatas. Kalau kita melakukan pelanggaran, tentu Allah juga bersikap adil, ada sanksi. Tetapi kalau kita datang merendahkan diri di hadapan Tuhan, Allah adalah kasih, mau mengampuni, ya, sesuai janjinya. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, Allah sanggup mengubah menjadi putih seperti salju. Ya, maka kita nggak perlu melihat ke belakang, lihatlah ke depan. Kalau melihat ke belakang, kita memiliki latar belakang yang masing-masing berbeda. Puji Tuhan kalau ada yang dari dulu sudah baik. Kalau saya orang baik-baik, ya, tapi berproses ke arah yang baik, ya, puji Tuhan. Nah itu, makanya banyak hamba Tuhan yang dulu, waduh, luar biasa, tapi dipakai Tuhan, ya, dipakai Tuhan luar biasa untuk menangkan jiwa. Yang latar belakangnya, waduh, amburadul, kan sudah Tuhan tangkap, tidak ada yang mustahil. Seperti siapa? Paulus itu pembunuh yang luar biasa loh, mengejar-ngejar orang-orang Kristen, tapi Tuhan pakai luar biasa untuk menjadi rasul bagi segala bangsa. Melalui Paulus loh kita mengenal Yesus. Ya, kalau tidak mungkin nggak kenal Yesus kita, ya, karena yang lain itu untuk orang-orang Yahudi, ya. Tapi kalau Paulus segala bangsa, dia memberikan kemudahan kepada bangsa-bangsa yang lain untuk menjadi pengikut Tuhan tanpa harus mengikuti adat istiadat Yahudi. Ini Paulus berikannya. Nah, oke. Next, ini cepat ini karena ini malam Senin, jadi kita cepat. Oke. Yesus ingin semua muridnya bertumbuh dari tahapan kanak-kanak sampai menjadi dewasa rohani. Ibu bapak, kalau kanak-kanak itu makanannya sukanya yang lembut, yang empuk. Kalau kanak-kanak itu makanannya susu, jadi bukan yang keras. Ketika remaja naik lagi, mulai keras. Ketika dewasa, sudah yang keras. Coba bayi kita kasih makan peyek, nggak bisa menikmati itu. Tapi kalau orang sudah tua, dewasa, masa mau minum susu terus? Enak peyek, menikmati peyek, ini kriuk, tetangga kita mendengar, ya ampun, itu bang tuh gatel makan ini, ya, makan peyek kriuk. Lalu bayangkan apa? Betapa nikmatnya peyek, ya, cocok untuk masa-masa air. Sampai dewasa rohani. Kalau anak-anak nggak suka yang keras-keras, termasuk firman Tuhan yang keras, masih muda tersinggung. Ciri khas dari anak-anak rohani. Kalau yang sudah dewasa, ya jangan tersinggung, ya, tidak mudah mengeluh, itu sudah dewasa rohani. Mengandalkan Tuhan, itu dewasa rohani, ya kan? Memiliki kasih, pokoknya apa? Buah-buah roh. Wah, ini jangan khawatir Bapak Ibu, kita semuanya sedang berproses. Kita buka hati kita siap dibentuk, ya. Dulu saja. Oke. Nah, maka perintah Yesus yang harus kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, walau terasa sulit melakukannya di awal, namun oleh pertolongan Roh Kudus kita dapat melakukannya terus-menerus sampai hati kita terbentuk dan terlatih oleh berbagai orang dewasa rohani. Jadi proses, tidak tiba-tiba, dan itu melalui mentor.
di dalam rohani, mentor. Ya, di sini ada Bu Gembala, ya, Bu Gembala yang siap membimbing, melatih kita untuk terus bertumbuh. Maka tugas gembala dalam memberikan makan rohani agar kita tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang dewasa secara rohani. Nah, ini jadi luar biasa. Kalau kita tidak siap dilatih oleh orang yang dewasa rohani, ya kita akan stagnan, ajek, karena kita nggak membuka diri. Tapi kalau kita mau membuka diri, Roh Kudus akan bekerja. Bapak Ibu jangan punya bayangan ya. Saya juga bingung. Terus terang ketika mau menyampaikan firman Tuhan, itu pergumulannya luar biasa. Kadang-kadang dikasih hari Selasa misalnya, saya pelajari nggak ngerti dibaca perbuatan nggak ngerti. Malam Minggu masih nggak ngerti juga. Sudah, apa yang kita lakukan? Menyerah. Lalu apa? Ketika sampai di atas ini, Roh Kudus berikan kok apa yang harus disampaikan. Nah itu. Jadi jangan khawatir. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita terkutuklah, kata firman Tuhan, maka andalkan Roh Kudus. Ya, yang siap memberikan hikmah, ya, memberikan pencerahan. Ya, mari kita lihat Bapak Ibu di Ibrani 5 dan seterusnya. Kembali ke lampiran. Ya, Ibrani 5 ayat 12. Di sana dikatakan, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu sudah seharusnya menjadi pengajar. Nah ini tadi nyebut apa? Umur, usia, sudah harus menjadi pengajar dan sudah dewasa harusnya. Oke? Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Nah, masih diajar. Kita semuanya, para pengajar masih diajar. Siapa yang mengajar? Gembala, senior kita. Nah, ya. Diajar asas-asas pokok-pokok dari pernyataan. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan yang keras. Berarti apa ini? Masih belum dewasa. Kalau makanan keras menjadi patah, menjadi nggak mau ke gereja kalau kayak gitu. Khotbahnya itu saja menyinggung perasaan. Wah, lalu nggak mau ke gereja. Bukan. Yang khotbah itu nggak tahu latar belakang masing-masing orang ya. Ya, nah itu. Di luar biasa. Next, berikutnya. Ya, masih ya. Yakobus 1 ayat 1 sampai 4. Ini luar biasa ya. Dari Yakobus. Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan, siapakah Yakobus? Ada yang ingat? Siapa Yakobus? Halo. Siapa yang ingat Yakobus? Saudaranya Tuhan Yesus. Nah, itu Yakobus. Mari kita lihat. Apa pesan Yakobus? Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada ke-12 suku di perantauan. Ini 12 suku Israel maksudnya ya. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Itu dulu. Jadi Yakobus bilang apa? Kita diminta untuk menganggap suatu kebahagiaan apabila kita jatuh ke dalam berbagai-bagai cobaan. Ya, ini luar biasa. Itu tadi merupakan ujian terhadap iman kita yang menghasilkan ketekunan. Kalau kita itu hidup dalam kemapanan, secara terus menerus, kita akan setia nggak terhadap Tuhan? Tidak. Tetapi ketika kita jatuh bangun di situ kita akan mencari dan akan akrab dengan Tuhan. Ya, ini yang terjadi. Jadi luar biasa. Lalu kita menjadi tekun. Mudah kok kalau misalnya bagaimana agar orang Kristen itu tidak berkembang? Beri aja kemapanan. Tapi Tuhan kan tidak inginkan itu. Kenapa Kristen di Indonesia itu berkembang? Dan luar biasa loh perkembangannya. Bapak Ibu harus tahu itu.
termasuk di Aceh ya, di Jawa Barat segala macam. Kenapa? Karena ada penganiayaan, ada pelarangan. Ketika pelarangan orang apa? Bersekutu dalam doa, mengandalkan Tuhan. Nah ini, Kristen semakin ditekan, maka akan semakin bertumbuh. Kalau ingin mematikan Kristen bagaimana? Ya sudah direna bubuk kerja. Ingat zaman para rasul, begitu kan? Ketika orang-orang Kristen dianiaya, di situ juga orang Kristen semakin tumbuh. Bahkan di India, sebenarnya ingat di India, ada satu kejadian yang luar biasa. Lalu yang melahirkan lagu apa tuh ya? Lagunya keputusan apa tuh lagunya? Mengikut Yesus keputusanku. Itu apa? Orang yang dianiaya, istrinya dibunuh, anaknya dibunuh, dia sendiri dibunuh. Tapi apa yang terjadi? Setelah pembunuhan itu, maka satu kampung situ semuanya bertobat. Kenapa? Orang menjadi penasaran, kok orang begitu luar biasanya itu apa? Kenapa? Nah ini, jadi Kristen ini tumbuh, berkembang karena penganiayaan, karena kesulitan, ya, bukan karena kemapanan. Nah ini, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar. Kan nggak salah begitu lagunya. Luar biasa lagu ini, ya. Lagu yang dibayar dengan darah dan kematian. Ya, maka lagu ini penuh puasa. Oke. Yuk, lanjut. Yang keempat, next. Masih ada? Ya. 1 Korintus 13 ayat yang ke-11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Ini, ketika kita masih kanak-kanak, berpikirnya seperti kanak-kanak, ya. Berperilaku seperti kanak-kanak, ya. Ini. Tetapi sekarang aku menjadi dewasa. Aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Nah, berarti apa ini? Dewasa. Kalau ini berarti kalau dewasa rohani, kita tidak menjadi lagi mudah tersinggung. Kita tidak mudah lagi mengeluh, menggerutu, tapi kita belajar untuk mengucap syukur dalam segala tindak tanduk kita tadi, memancarkan kemuliaan Tuhan. Ini luar biasa, Ibu Bapak. Ya, jadi firman Tuhan pada hari ini sungguh luar biasa. Saya membaca, saya renungkan, ya, begini ya, tuh, ya, kita semuanya diproses. Yang menjadi permasalahan sekarang adalah apakah Ibu Bapak siap untuk diproses oleh Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang dewasa? Amin. Luar biasa. Kita semuanya harus siap untuk menjadi sempurna. Amin. Kita semuanya. Tetapi ingat ya, itu tidak tiba-tiba. Dan prosesnya sama atau tidak? Masing-masing individu. Tidak. Bagaimana kita menanggapi pekerjaan Roh Kudus, ya? Jadi beda masing-masing, ya. Oke. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, musik untuk ke depan. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Hamba-Mu telah selesai menyampaikan pesan-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkau materaikan firman-Mu pada kesempatan ini dalam hati setiap kami. Kami akan percaya firman-Mu akan jatuh di dalam tanah hati kami yang subur, sehingga firman-Mu boleh bertumbuh, menghasilkan buah yang lebat. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Dan kami mohon terus pimpinan-Mu ya Roh Kudus. Engkau terus menyempurnakan hidup kami. Kita angkat pujian. Ku mau sempurna. Ku mau seperti Yesus.
bejana-bejana yang siap untuk Tuhan bentuk, untuk menjadi alat bagi kemuliaannya. Kita akan angkat pujian bagikan bejana siap dibentuk. Haleluya. Bapa, ini kerinduan kami, ini doa kami, ini komitmen kami. Mari Roh Kudus terus sempurnakan hidup kami. Kami ingin menjadi sempurna seperti Bapa yang adalah sempurna. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan bersama. Biar firman-Mu terus menjadi rema dalam hidup kami, Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Seluruh jemaat Tuhan yang diberi firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin.